Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi di Sabtu pagi ini. Kita percaya bahwa kita boleh tertidur, beristirahat, dan boleh bangun kembali. Itu semua adalah karena penyertaan Tuhan. Dan saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai landasan kita untuk melanjutkan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu mari berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih bahwa pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan, kekuatan, kesehatan untuk menjalani kehidupan kami nantinya. Dan untuk itu Tuhan, kami telah siap sedia untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuasai dan mampukan kami ya Bapa, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, yang mau senantiasa dibentuk, yang mau senantiasa melandaskan firman Tuhan menjadi pokok kehidupan kami di kehidupan kami ini. Untuk itu Bapa berfirman, karena kami semua telah siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Demi Kristus Yesus, kami telah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan di pagi hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 24 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan, 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia. Katanya, "Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan, dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tetapi, supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Tetapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami. Lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya." Dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, "Aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah, dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seorang atau mengadakan hura-hura, baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia,
Dan setelah beberapa tahun lamanya, aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Allah sesudah aku selesai mentahirkan diriku tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Merekalah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka, jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. Namun biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapati ketika aku dihadapkan di mahkamah agama, atau mungkinkah karena satu-satunya perkataan yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang-orang mati, aku hari ini dihadapkan kepada kamu. Demikian firman Tuhan yang boleh kita baca bersama-sama. Yang berbahagia adalah kita yang mau senantiasa menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman kehidupan kita. Terpujilah Kristus, haleluya. Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bersyukur bahwa di pagi hari ini kita masih boleh menikmati anugerah Tuhan. Kita boleh bangun dengan semangat, kita boleh bangun untuk melanjutkan aktivitas kita, melanjutkan berbagai hal, rencana-rencana kita demi masa depan kita. Dan pada perenungan di pagi hari ini, kita akan merenungkan satu tema, yaitu tidak goyah menghadapi dakwaan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kalau seorang manusia yang sudah dikuasai oleh yang namanya kenikmatan duniawi, yang sudah dikuasai dengan yang namanya keegoisan, cinta diri sendiri, dan juga rasa benci, sudah pasti di dalam hatinya selalu memikirkan ataupun merasakan hal-hal yang tidak baik terus. Yang ia pikirkan ataupun pandangannya kepada orang lain itu selalu saja salah. Walaupun misalnya saya melakukan kebaikan, tetapi orang ini karena sudah dikuasai oleh emosi, dikuasai oleh yang namanya amarah, dendam, apapun yang saya lakukan, walaupun itu hal kebaikan, tetap saja akan dianggap bersalah. Kalau misalnya Bapak, Ibu, dan Saudara menonton televisi, atau misalnya gosip ataupun berita-berita yang tidak benar yang kita baca dan kita tahu sebenarnya itu tidak benar, pasti di antara kita ada dua macam orang yang cara menanggapi hal tersebut. Yang pertama, bisa saja kita berpikiran bahwa mungkin saja beritanya salah karena kita tidak tahu bagaimana sebenarnya yang terjadi. Tetapi yang kedua, kemungkinan yang kedua, ia semakin mempersalahkan orang tersebut karena menganggap bahwa semua yang dikatakan oleh berita itu ternyata benar. Nah, inilah yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam perikop bacaan kita. Kalau kita membaca di pasal yang sebelumnya, yaitu pasal 23, kita mendapati bahwa di situ Rasul Paulus hampir saja dibunuh karena dakwaan dari orang-orang Yahudi yang tidak menyukai dia. Rasul Paulus hampir mati karena dihukum atas hal yang tentu tidak ia lakukan. Ia dituduh untuk melakukan hal yang tidak benar. Ia dituduh menodai bait Allah. Ia dituduh tidak melakukan kebenaran dalam hukum Taurat. Namun sebenarnya Rasul Paulus adalah seorang yang sangat memperjuangkan bagaimana seharusnya umat manusia dapat berlaku benar, dapat mengusahakan kebaikan. Ia memberitakan kabar sukacita yang diberitakan oleh Tuhan Yesus agar semua orang menjadi percaya bahwa ternyata dalam kehidupan kita selalu dituntun oleh Tuhan. Namun yang namanya orang baik, ya Bapak, Ibu, dan Saudara, pasti ada-ada saja tantangannya ketika akan melakukan kebaikan. Bukan hanya Rasul Paulus, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahkan saya pun pasti pernah mengalami ketika kita mau melakukan kebaikan tetapi malah disalahartikan oleh orang lain. Ketika kita membagikan berkat, mungkin bisa saja
ada orang yang menganggap bahwa kita terlalu menyombongkan diri. Tidak menutup kemungkinan hal itu pasti terjadi. Karena manusia tidak selamanya berpikiran positif. Apalagi seperti yang saya katakan tadi, kalau sudah dikuasai oleh yang namanya keegoisan, keinginan diri sendiri, ataupun dikuasai yang namanya amarah, iri dengki, pasti semua hal itu bisa saja terjadi. Walaupun kita melakukan kebaikan, tetap akan dipandang itu membawa apa yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Rasul Paulus hendak dihakimi, kemudian diselamatkan oleh Tuhan melalui hadirnya kepala pasukan yang membawa ia supaya ia tidak dihukum mati di tempat itu. Ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi kita memaknainya bahwa ternyata Tuhan sangat luar biasa bekerja dalam kehidupan Rasul Paulus, bahkan dalam kehidupan kita semua. Kisah Rasul Paulus menjadi contoh bagi kita bahwa ternyata jikalau kita bertekun kepada Tuhan, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kita tidak mengeluh, kita selalu bersyukur atas apa yang kita alami, entah itu suka maupun duka. Percayalah, Tuhan pasti akan menolong kita, akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap pergumulan permasalahan yang kita hadapi. Dan satu hal yang pasti adalah jika Allah bersama dengan kita, maka dalam keadaan apapun, dalam tantangan seberat apapun, dalam kesedihan, ketakutan, kekhawatiran yang sebesar apapun, kuasa Tuhan pasti akan memberikan kita keberanian untuk mampu melewati semuanya dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur. Memang bukanlah hal mudah untuk mengatakan hal yang demikian. Saya pun ketika menghadapi pergumulan kehidupan, ketika menghadapi masalah, tidak mudah untuk mengimani bahwa saya harus melakukan ataupun melewati semuanya dengan penuh sukacita. Karena pasti kita akan selalu memikirkan bagaimana jalan keluar yang akan harus saya lewati. Karena begitu beratnya pergumulan kita. Tetapi Bapak Ibu dan Saudaraku, yakin dan percayalah, jikalau kita mau mencoba untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kita mau mencoba untuk berdoa, memohon pertolongan Tuhan, dan mengimani bahwa setiap pergumulan kehidupan, setiap tantangan, setiap perintangan, setiap orang-orang yang tidak menyukai kita, bahkan yang memperlakukan kita tidak baik, pasti kita akan dimampukan Tuhan untuk melewatinya. Jikalau kita meyakini bahwa setiap pergumulan masalah tersebut adalah sebagai cara Tuhan untuk membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat, membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang mengerti bahwa ternyata dalam kehidupan ini tidak selamanya kita merasakan suka terus, tidak selamanya kita bahagia terus, tetapi ada waktunya pun kita akan bersedih. Karena jikalau kita bahagia terus, maka kehidupan kita akan menjadi monoton. Bukan berarti bahwa Tuhan tidak menginginkan kita untuk selalu bahagia, tetapi kita mengimani bahwa melalui setiap proses kehidupan dari permasalahan yang kita hadapi, itu adalah salah satu cara Tuhan untuk mendewasakan iman kita, mendewasakan pemikiran kita. Apakah kita mampu untuk melewati semuanya? Karena pasti setiap cobaan yang kita hadapi tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Tuhan pasti menolong kita, sama seperti kisah Rasul Paulus. Bagaimanapun orang-orang Yahudi yang mau merencanakan kematian Rasul Paulus, yang merencanakan pembunuhan Rasul Paulus, jikalau Tuhan berkehendak lain, maka tentu tidak akan terjadi pembunuhan kepada Rasul Paulus. Seberapa besar pun dakwaan yang diberikan kepada Rasul Paulus, jikalau Tuhan beserta dengan Rasul Paulus, karena memang Rasul Paulus melakukan kebaikan, pasti Tuhan akan tolong. Begitupun kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau kita pada saat ini sedang mengalami pergumulan kehidupan yang berat, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Memang berat, kita tidak mengetahui bagaimana sih sebenarnya cara Tuhan
untuk memberikan kita kebahagiaan, untuk memberikan kita sukacita. Tapi sekali lagi, percayalah kepada Tuhan. Tetaplah berdoa, memohon Tuhan menguatkan kita. Mengapa kita memohon supaya Tuhan menguatkan kita? Bukan untuk memberikan kita kelepasan yang secara instan. Sebab jikalau kita memohon Tuhan menguatkan kita, maka pasti kita akan dikuatkan untuk mampu melewati setiap kesusahan, setiap kesedihan yang kita alami. Dan ketika kita boleh melewati semuanya, pasti kita akan merasa lega, kita akan percaya bahwa ternyata memang benar Tuhan menyertai kehidupan saya. Dan saya yakin bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara pun pernah mengalami kebaikan Tuhan. Hal kecilnya adalah seperti saat ini. Kita boleh tidur, beristirahat, dan boleh bangun. Ini adalah hal sederhana, namun ternyata dampaknya sangat besar. Jikalau Tuhan memberikan kita pertolongan ketika kita tertidur, maka pasti ketika kita terbangun, bahkan melakukan aktivitas, Tuhan pun akan menyertai dan juga menolong kehidupan kita sekalian. Dan juga Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita untuk mau selalu menyatakan kebenaran. Seberapa besar pun tantangannya, nyatakanlah kebenaran dan kebaikan dan kejujuran. Karena kebencian akan membuat kita merasa menjadi pribadi yang selalu ingin benar. Tetapi jikalau hati kita dikuasai dengan kasih Kristus, maka pasti kita akan merasakan kebaikan yang asalnya hanya dari Tuhan saja. Selamat beraktivitas. Kiranya ketika kita boleh beraktivitas di satu hari ini, kita boleh tetap percaya. Kalaupun nantinya kita menghadapi tantangan kehidupan di hari ini, maka pasti Tuhan akan menolong dan memampukan kita untuk dapat melewati semuanya. Tuhan berkati kita melalui perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap penyertaan yang begitu luar biasa yang boleh kami alami. Saat ini ya Bapa, kami boleh menikmati persekutuan yang indah di pagi hari ini di kediaman kami masing-masing. Untuk kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, untuk dapat menjadi seorang ataupun menjadi pribadi yang tidak hanya mendengar, tetapi dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kami. Senantiasa berkati kehidupan kami ya Bapa. Tuntun sertai langkah kami. Karena kami yakin dan percaya jikalau kami menyerahkan kehidupan kami hanya kepada Tuhan, maka pasti Tuhan akan memampukan kami untuk melewati setiap pergumulan, setiap masalah, setiap apa yang kami lewati, yang mengecewakan hati kami, yang membuat kami merasa sedih, merasa khawatir, merasa takut. Kami percaya Tuhan, bahwa tangan Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan yang penuh dengan kasih pasti akan memampukan kami untuk kami dapat melalui setiap hari-hari kehidupan kami dengan penuh sukacita. Ajar kami Tuhan untuk mampu selalu bersyukur. Ajar kami supaya kami tidak dikuasai dengan yang namanya iri hati, dengki, keegoisan. Agar kami dijauhkan daripada yang namanya kenikmatan duniawi yang hanyalah sesaat saja. Tetapi mampukan kami Tuhan untuk percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kami. Tuhan tolong berkati kehidupan pribadi kami, kehidupan keluarga kami, aktivitas kami untuk hari ini. Tuhan tolong mampukan setiap pekerjaan, pendidikan, usaha kami. Apapun yang kami lakukan di hari ini, Tuhan mampukan kami. Setiap rencana-rencana demi masa depan kami, tolong kami, supaya kami dapat melewati semuanya dengan penuh syukur dan juga dengan penuh sukacita, dan tetap mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Senantiasa berkati kami Tuhan di hari ini, dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Ampunkan setiap salah dan dosa kami yang kami lakukan, yang telah menyakiti hati sesama kami, bahkan menyakiti hati Tuhan. Ini kami Tuhan yang datang berseru kepadamu, menaikkan permohonan kami, menaikkan syukur kami, dan menaikkan doa-doa kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, terima kasih telah
bergabung dalam renungan pagi di hari ini. Selamat beraktivitas dan juga tetap jaga kesehatan. Tuhan berkati kita dalam melakukan kegiatan kita di hari ini. Sampai jumpa di renungan-renungan selanjutnya. Tuhan berkati kita sekalian.